Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Quality Control Manufaktur yang berjudul penerapan metode quality function development dalam memenuhi kepuasan konsumen pada industri komponen otomotif. Nama saya Amirul Mujahidin, NIM 19941040404, Prodi Teknik Industri. Latar belakang persaingan industri antar perusahaan saat ini semakin meningkat, sehingga perusahaan semakin berkompetisi untuk dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai harapan atau ekspektasi pelanggan. Studi kasus dari penelitian ini adalah perusahaan pembuatan komponen otomotif. Perusahaan tersebut mempunyai pelanggan perusahaan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Tahap metode QFD 1. Membuat diagram untuk mengelompokkan customer issue berdasarkan voice of customer. 2. Analisa produk pesaing untuk mengetahui keunggulan dan kekurangannya. 3. Menghitung improvement factor dan overall weighting. 4. Membuat technical requirement, yaitu karakteristik desain yang berfungsi untuk memenuhi customer need. 5. Menilai hubungan antara technical requirement dan customer need pada masing-masing aspek. Hubungan terdiri dari lemah, medium, dan tinggi. 6. Memperhitung faktor-faktor yang berpengaruh terhadap customer need. Technical requirement, competitor, dan korelasi tingkat faktor tersebut. Ini gambar nomor 3, diagram alur QFD. Langkah membuat house of quality. Membuat diagram untuk mengelompokkan customer issue berdasarkan voice of customer. Membuat tree diagram dan memberikan bobot terhadap faktor-faktor yang memengaruhi customer need. Di sini gambar 4. Ini klaim kualitas ada 4. Net tidak terpasang, net salah posisi, karat, default. Dan klaim delivery ada 3. Part shortage, miss part, delay delivery. Gambar 5. Kepuasan customer ada dibagi menjadi 2, quality improvement dan deliver improvement. Analisa QFD. Maximum capacity. Suatu maximum capacity adalah PCS per jam. Order per day dari customer adalah 400 PCS. Jam kerja efektif perusahaan adalah 8 jam per hari. Waktu pembuatan 1 PCS produk adalah 1 menit. Jika mengacu pada efisien 100%, maka produk yang dihasilkan dalam waktu 8 jam adalah 480 PCS atau 60% per jam. Dengan efisien target perusahaan adalah 95%, maka dalam waktu 8 jam akan menghasilkan 456 PCS atau 57 PCS per jam.
Karena mengadaptasi sistem just in time, maka perusahaan hanya akan membuat jumlah 400 batches sesuai permintaan customer. Dan ini gambarnya house of quality. Ini gambar aliran proses produk. Satu, materi spesifisitas dilakukan pengecekan dan adjustment saat materi dari sublimate datang. Hal ini untuk mencegah material yang dikirim potensi menimbulkan karat saat diproses. 2. Sistem penyimpanan. Perusahaan pada studi ini memiliki standar bahwa produk finished good yang akan disimpan di store tidak boleh lebih dari 4 hari masa penyimpanan karena akan menimbulkan karat. Untuk itu, penerapan FIFO first in first out harus dimaksimalkan. Barang yang pertama disimpan ke store, maka pada saat pengiriman ke customer harus menjadi barang yang pertama kali dikirim. Standar packaging juga harus dipatuhi untuk mencegah barang defect. Setiap produk yang ada di perusahaan ini sudah memiliki standar packaging yang sudah disepakati dengan customer. 3. Work instruction process. Penggunaan label work instruction proses dengan tepat. Karena kesalahan-kesalahan pada lini produksi disebabkan oleh kesalahan membaca work instruksi dan proses. Dalam form tersebut sudah ditulis dengan jelas urutan proses pengerjaan suatu produk beserta poin-poin penting dan ilustrasi proses yang harus diperhatikan. Untuk itu, semua operator saat memproses produk harus memperhatikan poin-poin yang tertera tersebut. Hal ini untuk menghindari jumping proses yang akan berdampak pada klaim customer terkait kualitas produk. Ini bisa dilihat gambar from work instruction process. Dalam house of quality, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa 7 poin dari customer website adalah terkait quality atau kualitas produk dan pengiriman. Yang terkait pengiriman meliputi tepat jenis volume produk, tepat jenis part, dan tepat waktu saat proses pengiriman. Dan ini kesimpulan untuk menurunkan klaim customer terkait kualitas dan delivery, maka hal-hal prioritas berdasarkan house of quality yang telah dibuat harus dilakukan perbaikan, yaitu pada making capacity, material specification, sistem penyimpanan, dan work instruction proses. Material spesifikasi berhubungan dengan bahan dari supplier. Bagian penerimaan harus memastikan material tersebut OK atau NG. Dan untuk sistem penyimpanan tidak boleh lebih dari 4 hari karena jika melebihi 4 hari akan terjadi karat. Untuk itu sistem FIFO first in first out harus diaplikasikan dan tidak boleh ada penumpukan barang jadi yang berlebihan atau tidak sesuai standar packaging karena akan menyebabkan defect. Untuk work instruction proses, dalam bekerja operator harus lebih memperhatikan dan memahami langkah kerja yang sudah tertera dalam work instruction proses agar produk yang dibuat sesuai requirement. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
referensi untuk peneliti selanjutnya. Kami juga berharap pada peneliti-peneliti berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi tentang fungsi dan tujuan dari penilaian Quality Function Development atau QFD. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya, mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.